Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi ya. Kita akan membahas terkait dengan tunjangan profesi guru ya. Ini tentunya untuk honorer ataupun untuk ASN ya, yang mana di sini untuk P3K ataupun untuk PNS ataupun untuk GTY ataupun untuk tenaga honorer ya yang berada di sekolah negeri dan tentunya sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Di sini nanti kita akan membahas untuk semester 2 teman-teman ya. Jadi ada beberapa persyaratan ya. Jadi ada persiapan data. Nah, nanti di semester 2 ini ya, di bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Nah, yang mana nanti di sini ada 7 data utama ya, ada 7 data utama. Ini yang harus Bapak Ibu pastikan ya, bahwa sudah di cross check dan harus dipastikan bahwa datanya sudah valid atau sudah benar, sehingga nanti ketika ada penarikan data ya, ketika ada penarikan data di info GTK, nantinya Bapak Ibu sudah tidak terjadi kendala dan tentunya ya tinggal menunggu proses ya untuk persiapan SKTP-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam info GTK ya, memang saat ini kita lihat di info GTK ini masih data yang tampil itu masih di semester 1 ya, data semester 1 yaitu yang kemarin ya, Januari sampai dengan Juni 2023, yang mana memang kalau kita lihat data terakhir yang diambil itu adalah 31 Maret 2023, yang mana untuk proses validasi ya kemarin ada 4 Juni 2023, yang mana tentunya di info GTK ini masih data yang ditampilkan adalah semester 1. Yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa memang untuk TPP ya, TPP itu ada dalam 1 tahun itu ada 2 semester, yang mana mungkin Bapak Ibu kemarin juga sudah cair ya untuk TPG atau tunjangan profesi guru. Ini yang kemarin untuk Januari dan sampai dengan Juni ya. Nah, nanti di mana yang di situ ada terbagi menjadi 2 triwulan ya, ada triwulan 1 dan juga ada triwulan 2. Nah, untuk itu kita akan membahas ya, mumpung di info GTK ini belum ada penarikan data ya. Karena data yang terakhir di sini masih ditampilkan untuk semester 1. Nah, tentunya Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Nanti ketika ada penarikan data untuk yang semester 2 di Juli sampai dengan Desember, nah Bapak Ibu harus memastikan ya bahwa nanti datanya tidak ada yang terjadi masalah ya, sehingga nanti tinggal menunggu SKTP, yang mana nanti sehingga tunjangan profesinya tidak terjadi kendala atau masalah. Nah, nanti kita akan bahas ya, nanti 7 data utama apa saja yang perlu di cross check dan tentunya hal-hal penting apa yang harus Bapak Ibu perhatikan, dan nanti kita akan membahas ya bagaimana cara melihat data itu secara online ya. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu ya saya meng-cross check data itu ke aplikasi Dapodik ya, atau mungkin tanya operator, tidak perlu. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan cross check data sendiri ya secara online. Nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai kalau di info GTK ya. Jadi di info GTK ini masih menampilkan data semester 1 ya. Jadi untuk Januari sampai dengan Juni 2023. Tentunya sambil kita menunggu data ya, sambil menunggu data nanti ditarik ya. Jadi masih di semester 1. Tentunya sambil menunggu data itu ditarik oleh info GTK ya, tentunya Bapak Ibu ada baiknya ya itu sudah melakukan verifikasi validasi data ya, apakah data-data di sekolah itu sudah dientrikan oleh operator sekolah atau belum, sehingga nanti ketika ada penarikan data di laman info GTK itu nanti data Bapak Ibu sudah masuk sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah ya, sehingga nanti tidak ada masalah ya terkait dengan TPG-nya atau tunjangan profesi gurunya. Oke, yang pertama kita akan mulai ya. Jadi ada persiapan verifikasi data Anda. Nah, nanti untuk verifikasi data ya itu bisa dilakukan secara online ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu misalkan melihat data Dapodik lokalnya ya, nanti tidak perlu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan cross check data secara online. Nah, yang berikutnya ada pengecekan data secara offline. Kalau offline ini kan harus ya misalkan mengecek langsung di aplikasi Dapodik ya. Mungkin Bapak Ibu bisa koordinasi dengan operator Dapodiknya di sekolah, misalkan Pak Bu ya,
untuk melihat datanya ya, apakah jamnya sudah dimasukkan, tugas tambahannya sudah atau belum, mungkin riwayat gaji berkala dan seterusnya. Nah, di video kali ini nanti kita akan membahas bagaimana sih mengecek atau melakukan verifikasi data Anda ini secara online. Sehingga mungkin Bapak Ibu tinggal melakukan cross check saja apakah data Dapodiknya itu sudah diupdate atau belum. Nah, oke, yang pertama, nah tentu ada pertanyaan data apa saja ya yang perlu dicek atau yang perlu divalidkan ya sebelum pengambilan data ya. Pengambilan data ini karena kalau kita tahu ya, jadi prosesnya dari Dapodik ya, dari Dapodik sekolah yang dikerjakan operator, nanti data ini akan ditarik ke info GTK. Nah, tentunya Bapak Ibu harus memastikan ya bahwa data yang di Dapodik ini sudah benar ya, datanya sesuai dengan data Bapak atau Ibu. Nah, tentunya nanti kita akan membahas ya, pengecekan data ini kita lakukan secara online. Nah, di sini ada data yang perlu di cross check ya. Jadi ada 7 data yang perlu di cross check untuk persiapan tunjangan profesi gurunya. Nah, data apa saja itu? Yang pertama, nah di sini tentu ya, yang pertama adalah linearitas sertifikat pendidik. Ini penting ya. Apakah Bapak Ibu itu sertifikat pendidiknya itu bidang studinya apa, mata pelajarannya apa. Nah, nanti di sini linearitas sertifikat pendidik ini tentunya sangat penting ya. Dari sini selain sertifikat pendidik ya, di situ mapel apa dan juga mata pelajaran yang diampu itu apa, tentunya linear apa tidak. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa melihat untuk linearitas ya. Nah, untuk linearitas ya tentu Bapak Ibu bisa mengecek di laman Permendikbud ya. Nah, ketikkan aja di Permendikbud, nah ini nomor 16 ya. Nah, 16 tahun 2019. Nah, di Permendikbud ini, belum ada ya, nomor 16. Nah, tentunya di dalam Permendikbud ya, di dalam Permendikbud ini yang dijadikan patokan ya, bahwa Permendikbud nomor 16 tahun 2019 ini tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Jadi nanti Bapak Ibu di sini ada beberapa lampiran ya. Jadi ada beberapa lampiran yang mana misalkan untuk lampiran 1 ya. Lampiran 1 ini diperuntukkan untuk di jenjang taman kanak-kanak ya. Di lampiran 2 nanti ada di jenjang SD. Terus nanti di lampiran 3 ini ada di jenjang SMP. Jadi Bapak Ibu harus memastikan ya. Jadi sertifikat pendidiknya itu mapelnya apa ya. Dan terus Bapak Ibu itu mengajar di sekolah itu mapelnya apa. Itu linear apa enggak sih dengan sertifikat pendidiknya ya. Yang kedua itu adalah jumlah jam mengajar. Nah, ini harus pasti ya, jumlah jam ini kan bisa jam murni ya, artinya mengajar minimal 24 jam ataupun bisa ditambah dengan tugas tambahan ya. Nah, tugas tambahan itu kan banyak ya, misalkan ada waka, ada kakomli, ada guru piket ya, kepala lab, kepala perpus dan sebagainya. Nah, tentunya misalkan di sini kalau Bapak Ibu misalkan sebagai waka ya atau wakil kepala sekolah ya, ini kan sudah dapat 12 jam. Nah, ini misalkan jam mengajarnya 12, maka sudah 24 jam. Nah, ini sudah syarat minimal untuk bisa pencairan tunjangan profesi guru. Nah, terus berikutnya yang dicek adalah status kepegawaian. Nah, ini mungkin ada P3K yang baru ya. Mungkin yang sebelumnya dia sebagai GTY atau mungkin sebagai GTT. Nah, sekarang mungkin dia sudah diangkat menjadi P3K. Nah, tentu nanti untuk sertifikat pendidiknya ya atau untuk tunjangan profesi gurunya itu kan pasti sudah berbeda ya, dananya atau pencairan dananya. Mungkin kalau masih GTY atau GTT ya itu misalkan 1,5 juta ya. Nanti kalau sudah P3K ini kan sekitar 2.900.000 ya sesuai dengan gaji pokoknya. Jadi poin 4 ini juga penting, harus dicek apakah status kepegawaiannya itu sudah benar ya. Yang semula misalkan GTT apakah sudah menjadi P3K ataupun yang semula CPNS atau sudah menjadi PNS atau belum. Ini juga penting untuk di cross check. Terus yang berikutnya riwayat pendidikan. Nah, ini riwayat pendidikan ini ketika ada verifikasi data memang riwayat pendidikan ini juga ada yang ditanyakan ya. Jadi riwayat pendidikan ini harus sudah di-entry atau sudah diinputkan di aplikasi Dapodik atau di PTK Datadik. Ini mulai dari SD sampai dengan pendidikan terakhir. Ini juga harus Bapak Ibu cross check. Nah, yang 6, nah ini yang penting. Nah, kalau 6 ini untuk PNS ataupun P3K ya. Di poin 6 ini ada gaji berkala ya, gaji berkala. Di sini ada untuk PNS maupun untuk P3K. P3K kan kemarin sudah ada edaran ya atau sudah ada juknisnya ya. Bahwa untuk P3K juga ada gaji berkala ya, minimal 2 tahun. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cross check saja di sini, ketikkan aja gaji berkala misalkan. Nah, nanti di P3K ya, di sini ada syarat kenaikan gaji berkala atau mungkin di sini ada
Permenpan ya, ada peraturan Menpan RB nomor 7 tahun 2003 ini tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Jadi P3K itu sekarang sudah ada aturannya atau sudah ada peraturan dari Menpan RB bahwa untuk P3K juga ada kenaikan gaji berkala. Nah, mungkin yang sudah 2 tahun sudah memiliki gaji berkala ya. Nah, P3K ini juga harus cross check apakah gaji berkalanya itu sudah diinputkan atau belum. Karena ini nanti ada hubungannya dengan tunjangan yang Bapak Ibu terima. Yang terakhir itu adalah kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat itu juga sangat penting. Tapi kalau kenaikan pangkat ini hanya untuk PNS saja. Ya, misalkan dari golongan 3A misalkan harus ke 3B ya. Nah, ataupun mungkin dari 4D misalkan dari 3D ke 4A. Nah, ini harus cross check apakah pangkat terakhirnya itu sudah diinputkan di aplikasi Dapodik atau belum, karena nanti tentunya ada hubungannya dengan penerimaan tunjangan profesinya. Nah, ini ya ada 7 yang perlu dicek. Nah, terus pertanyaannya bagaimana untuk melakukan pengecekan datanya? Nah, kita akan bahas bagaimana cara mengecek verifikasi datanya ini secara online ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu loginnya, tahu usernya kan tidak perlu menghubungi operatornya ya. Tinggal dicek saja datanya secara online. Bagaimana caranya? Bagiannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang pertama, silakan kunjungi laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Nah, di dalam laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id ini adalah data yang diambil ya. Jadi data ini ya, data di sini di PTK Datadik ya. Kalau kita sebut di PTK Datadik, ini adalah data yang diambil dari Dapodik lokal. Nah, ini hasil sinkronisasi data yang dikerjakan oleh operator Dapodik di sekolah. Jadi yang dikerjakan operator Dapodik di sekolah itu bisa dilihat melalui PTK Datadik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu, artinya cukup memantau pekerjaan operator Dapodik ini dari melalui PTK Datadik. Apakah jamnya sudah diinputkan, tugas tambahannya sudah dimasukkan atau belum, gaji berkalanya sudah diinputkan atau belum ya, riwayat pangkatnya sudah dimasukkan atau belum, itu bisa dicek melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Paham ya? Nah, kalau sudah dibuka lamannya ini, Bapak Ibu harus tahu ya loginnya. Nah, kalau loginnya ini, Bapak Ibu ini loginnya sama dengan login info GTK. Nah, Pak, bagaimana kalau lupa, tidak punya atau lupa atau nggak tahu, teman-teman bisa minta di operator Dapodik di sekolahnya masing-masing. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masukkan saja username dan passwordnya. Setelah itu teman-teman bisa klik masuk. Nah, berikutnya di sini kalau sudah berhasil login, di sini ada tampilan home atau beranda ya. Nah, di sini ada biodata, ada beban mengajar, ada tugas tambahan, ada pendidikan ya. Mulai dari SD sampai terakhir, ada sertifikasi, ada kepangkatan, ada KGB dan ada riwayat karir guru. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama, ini Bapak Ibu bisa ngecek dulu ya, sertifikat pendidikannya sudah diinputkan atau belum sih? Datanya sudah ada atau belum ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya bahwa mapelnya apa. Ya, di sertifikat pendidik ini Bapak Ibu ini sebagai profesinya apa? Mapelnya ya. Nah, misalkan di sini contohnya adalah tata busana misalkan. Berarti nanti harus mencari linearitasnya yang diajar dengan mapel tata busana ya. Nanti bagaimana cara mengecek data secara online? Nah, di sini setelah login Bapak Ibu bisa masuk di bagian sini, di bagian sertifikasi ya. Nah, di bagian riwayat sertifikasi di sini ada datanya ya. Misalkan bidang studinya, misalkan kimia, tanggal sertifikasi, nomor sertifikat, nomor registrasi, nomor peserta, dan di sini ada kapan sih data ini diinput atau dimasukkan di Dapodik ya. Jadi masuk di riwayat sertifikasi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus mengecek jumlah jamnya. Ya, jumlah jam dicek di bagian mana? Di beban ajar. Nah, di sini yang sangat penting sekali yaitu jumlah jamnya. Di sini ada jumlah jam, ini sudah sesuai atau belum? Bapak Ibu itu di lapangan ya atau di sekolah itu mengajar mapel pelajaran apa? Di sini ada mapelnya. Nah, di sini ada kelasnya. Ini Bapak Ibu harus cek apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini untuk jumlah jam ini silahkan dijumlahkan ya. Misalkan 10 tambah 10 20, ini 32 36. Nah, ini sudah benar atau belum sih? Kalau Bapak Ibu itu mengajar 36 jam. Itu sudah betul atau belum? Ini yang perlu Bapak Ibu cross check.
Nah, kalau misalkan ada kesalahan, itu bisa konfirmasi ke operator Dapodiknya. Nah, yang paling penting, mapel ini adalah kita cek waktu pembaruannya, karena nanti ada hubungannya dengan penarikan data yang ada di info GTK. Di sini kalau kita lihat data ini baru diinputkan ya, atau diupdate tanggal 24 Agustus. Ya, jadi nanti kalau misalkan info GTK itu melakukan tarik data ya, info GTK nanti melakukan tarik data misalkan tanggal 1 September misalkan ya, 1 September 2023 ya. Berarti Bapak Ibu datanya ini jelas sudah ketarik. Ya, karena apa? Karena data Bapak Ibu ini sudah diinputkan oleh operator Dapodiknya 24 Agustus. Jadi nanti kalau info GTK itu menarik data ini ya, misalkan dia ngambil data 1 September, berarti kan di bawah 1 September ini kan semuanya akan ikut. Jadi data Bapak Ibu tentunya nanti di pembelajarannya sudah masuk. Nah, sini dilihat ya SK mengajarnya sudah betul atau belum ya. Ini dilihat 2003 dan dilihat tanggal SK-nya. Tanggal SK-nya pastikan yang terbaru, update. Kalau masih misalkan 2023 misalkan masih sebelum Juni ya, berarti itu masih datanya belum diupdate. Ya, atau mungkin masih beban mengajarnya masih kosong, berarti jam pembelajaran Bapak Ibu itu belum dientrikan di aplikasi Dapodik. Jadi cukup mudah ya. Jadi tinggal dicek aja jam mengajarnya itu sudah dientrikan atau belum. Nah, terus yang berikutnya tugas tambahan. Ini sangat penting ya. Tugas tambahan itu kalau misalkan Bapak Ibu jamnya kan hanya 12 misalkan. Nah, berarti kalau jamnya 12 Bapak Ibu mestinya ya entah itu dapat tugas tambahan atau tidak. Lah di sini dilihat tugas tambahannya sudah dientrikan atau belum. Nah, tugas tambahan ya kalau misalkan WK ya, misalkan wakil kepala sekolah di sini kan 12 jam. Nah, nanti dilihat di sini berapa ya di jamnya. Kalau misalkan jamnya 12 ditambah dengan tugas tambahan 12 berarti sudah 24. Dari sini dilihat di sini ada TMT-nya. Ya. Nah, kalau di TST ya, di TST ini pastikan di sini yang masih aktif itu bunyinya non. Jadi TST ini kan tanggal selesai tugas. Ya, ini kalau ada isinya berarti Bapak Ibu ini misalkan di sini sebagai Wakahumas berarti di sini sudah berakhir 30 Juni. Ya, di sini di 1 Juli berarti Bapak Ibu ini sebagai Waka kurikulum. Nah, ini contohnya. Nah, kalau ada tulisan non seperti ini non, berarti ini artinya ini adalah masih aktif. Jadi yang seperti masih aktif. Tapi kalau ada tanggalnya ini berarti sudah tidak aktif. Lah ini Bapak Ibu harus cek apakah di TST ini ada tanggalnya apa enggak. Karena nanti kalau di sini ada tanggalnya ya, berarti Bapak Ibu sudah tidak aktif ya, berarti tugas tambahannya bisa saja tidak diakui. Ya, jadi dipastikan tugas tambahannya itu sudah dientrikan dan di TST tugas ini non. Ya, di sini ada juga waktu pembaruannya. Paham ya? Terus yang berikutnya di sini ada juga misalkan sebagai kepala program keahlian, kepala bengkel dan sebagainya. Di sini juga harus dipastikan bahwa TST-nya yang masih aktif harus ada tulisan non atau artinya masih aktif. Nah, yang berikutnya di sini status kepegawaian. Ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, status kepegawaian nanti bisa dicek di bagian biodata. Di sini ada kepegawaian. Nah, di sini harus dipastikan ya, status kepegawaiannya apa ya, misalkan PNS ya, misalkan CPNS ya, ataupun mungkin misalkan P3K. Nah, di P3K ini nanti kan di sini ada jenis PTK-nya ya, misalkan ada kepala sekolah ya, misalkan ada guru mapel, ada guru honorer ya, ada misalkan guru kelas dan sebagainya. Di sini harus dipastikan. Nah, kalau mungkin yang kemarin baru jadi P3K ini harus dilihat ya, apakah sudah betul atau belum ya, status kepegawaiannya sudah P3K atau belum. Karena nanti tentunya ada gaji ya, ada tunjangan yang diterima. Kalau P3K kan harus sesuai dengan gaji pokoknya. Tapi kalau PNS karena ada pangkat, ada gaji berkala, tentunya berbeda. Ya, ini harus dipastikan di status kepegawaiannya. Terus yang berikutnya di sini ada riwayat pendidikan ya. Riwayat pendidikan ini harus dientrikan ya. Jadi di kolom pendidikan. Di sini ada kolom pendidikan, di sini ada riwayat pendidikan. Nah, tentunya di sini harus diinputkan ya. Dari jenjang SD ya, SD, SMP, SMA, S1, S2 ataupun S3. Dan di sini dipastikan ya bahwa semua datanya ini sudah dientrikan atau sudah dimasukkan sehingga nanti ketika diverifikasi semua datanya sudah oke. Paham ya? Nah, terus ini yang penting di riwayat gaji berkala. Riwayat gaji berkala ini tentunya yang terbaru ya. Di sini di menu KGB ini harus sudah masuk. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Cara ceknya di mana? Di sini di tanggal SK ya. Tanggal SK ini cari yang terbaru. Ini kan sudah urut ya, 2008, 2009, 2012 sampai di 2023. Nah, di sini ada TMT KGB. Jadi TMT itu kan tanggal mulai tugas ya. Nah, di sini dipastikan. Nah, ini kan ada 1 Juni. Nah, berarti nanti di Juli ya, karena Juldes ya, Juldes
Berarti nanti di Juli Desember ya, ini seharusnya nanti sudah mengikuti gaji berkala yang terakhir. Ya, makanya jadi berkalanya dicek apakah gaji berkalanya itu yang terbaru atau yang terakhir itu sudah masuk atau belum. Dan juga Bapak Ibu harus cek di gaji pokoknya ini. Ini sangat penting ya, karena nanti gaji berkala ini nanti untuk pencairan tunjangan nanti disesuaikan dengan gaji pokok yang terakhir. Paham ya? Terus yang berikutnya yang terakhir ini adalah riwayat kepangkatan ya. Nah, apakah dilihat di sini tanggal SK-nya ya. Nah, misalkan di sini ada kenaikan pangkat 4A ya, dari 3D ke 4A. Di sini dilihat TMT-nya kapan? Di sini TMT-nya kan 1 April 2023. Berarti kan nanti setidaknya ya, ini di Mei kan dia harus sudah gajinya tentunya kan sudah sesuai dengan pangkat terakhir. Jadi ini riwayat kepangkatan ini juga wajib dicek sehingga nanti ketika gaji berkala dan kepangkatannya ya di sini di kepangkatan dan juga KGB ini akan dilihat mana yang paling terbaru atau mana yang paling news ya. Nah, kalau data ini semua sudah oke ya, di 7 poin ini semua sudah oke. Nah, Bapak Ibu memastikan bahwa semua data di atas sudah benar dan sudah valid. Jadi tidak ada data yang tidak sama. Nah, kalau sudah semuanya oke, tinggal menunggu penarikan data di Info GTK untuk semester 2 yaitu Juli Desember 2023. Kalau semua datanya sudah oke, sudah valid, tentu Bapak Ibu tinggal menunggu saja ketika nanti datanya ditarik ya. Di sini ini kan masih semester 1 ya. Nah, terakhir adalah 31 Maret. Nah, nanti ketika data itu ditarik, ditarik misalkan 1 September. Nah, 1 September 2023 pastinya Bapak Ibu sudah tidak terjadi masalah dan tinggal menunggu saja ya, diverifikasi oleh admin pusat, tinggal menunggu proses penerbitan SKTP yang selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal menunggu proses pencairan tunjangan profesi gurunya. Oke Bapak Ibu ya, nah seperti itu kita tinggal lihat nanti di jumlah jam mengajarnya ya. Jadi datanya kapan diinput ya, nanti di Info GTK ya. Nanti misalkan di jam mengajarnya ini diinput tanggal berapa, ini bisa dipantau. Terus nanti di Info GTK ini datanya ditarik kapan. Sehingga kalau datanya sudah valid, Bapak Ibu nanti tinggal menunggu saja untuk verifikasi tunjangan profesi gurunya. Oke Bapak Ibu teman-teman, cukup sekian saja ya. Mungkin nanti terkait jam mengajar Bapak Ibu bisa dipantau nanti di Info GTK-nya. Jumlah jam mengajarnya berapa ya di sini ya, jumlah jam yang mengajar berapa, terus mapelnya apa saja, tentunya bisa dipantau di laman Info GTK ataupun di PTK Datadik. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu yang menerima tunjangan profesi guru nanti tidak ada masalah atau tidak ada invalid ya di laman Info GTK. Untuk itu segera untuk dilakukan cross check ya 7 data utamanya dan dipastikan datanya itu sudah valid dan juga sudah benar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.